Halo sobat semua, selamat datang di podcast saya yang berjudul Akuntabilitas dan Nasionalisme. Perkenalkan, saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan Widai Suara Ibu Dumasari Harahap MSI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik itu sendiri ada 4. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang berikutnya, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek dari akuntabilitas adalah pertama, akuntabilitas merupakan sebuah hubungan yang berarti hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil, yang berarti hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil yang maksimal. Yang ketiga, membutuhkan konsekuensi, yang berarti adanya sanksi ataupun berupa penghargaan. Yang keempat, memperbaiki kinerja, di mana akuntabilitas ini akan memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah membutuhkan laporan. Yang dimaksud laporan adalah laporan kinerja dari individu ataupun institusi. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Pertama, peran demokratis, yang berarti menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yang bertujuan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar, yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas itu sendiri digambarkan melalui bentuk piramida. Dari yang paling terbawah ada akuntabilitas personal, yang berarti nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang berikutnya adalah akuntabilitas individu. Di situ jelas dikatakan bahwa hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Urutan yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang merupakan kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Urutan yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, di mana ini merujuk pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan tingkatan yang paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder, yang berarti tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Adapun dimensi akuntabilitas. Pertama, dimensi akuntabilitas itu kejujuran dan hukum. Ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang berikutnya, akuntabilitas proses. Di sini akan dinilai apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam kecukupan sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen ataupun prosedur administrasi. Yang berikutnya, akuntabilitas kebijakan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap anggota legislatif dan masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas program. Di sini merujuk pada apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Untuk birokrasi di Indonesia, mekanisme akuntabilitas itu ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja atau laporan kinerja. Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel,
maka ada beberapa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Pertama, kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Baik, demikian penjelasan untuk akuntabilitas, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Definisi dari nasionalisme itu ada beberapa definisi. Definisi pertama, nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan maksud ingin merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang kedua, nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Yang ketiga, nasionalisme bisa diartikan sebagai suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Dan yang terakhir, nasionalisme itu dapat diartikan sebagai dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme itu pada hakikatnya adalah kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme itu menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nah, rasa nasionalisme itu sendiri tidak membeda-bedakan sara, yang berarti tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun adat istiadat. Hal-hal yang menjadi pendorong atau munculnya dari suatu paham nasionalisme itu sendiri, pertama, karena adanya campur tangan dari bangsa lain, misalnya adanya penjajahan dalam wilayahnya, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan dan bertempat dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme itu ada 4. Pertama, ada hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Jadi, dengan adanya nasionalisme ini akan bertujuan secara khusus kepada ASN untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, serta komitmen dalam menjadi seorang ASN, terutama dalam mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Berikutnya, dikatakan bahwa dengan memiliki rasa nasionalisme, maka secara tidak langsung ASN itu akan memiliki juga wawasan kebangsaan, sehingga dia akan secara tidak langsung akan menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidupnya yang merupakan dari ideologi negara. Baik, demikianlah hasil penjelasan dari podcast saya. Kiranya ini bisa menjadi tambahan dan masukan bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih.